Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna Kiai. Ketika Rasulullah SAW itu melalui jalan yang sempit di Tabuk, di satu tanjakan, maka beberapa orang munafikin itu menghadang Nabi, mau membunuh Nabi di tempat itu. Tetapi pengawal Nabi yaitu Ammar ibn Yasir dengan sigap memukul tunggangan-tunggangan mereka sehingga mereka bisa mundur. Kayak begitu seorang Nabi, seorang Rasul. Itu aja juga yang orang-orang munafik yang nggak suka. Kenapa tidak suka mereka kepada Nabi? Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka mengingkari, tidaklah mereka membenci Nabi, illa an aghnahumullah wa rasuluhu min fadli, kecuali karena Allah telah mengkayakan mereka dan Rasulnya dari anugerahnya. Paham maksudnya ini? Jadi mereka itu betul-betul orang yang tidak tahu dibuat, tidak tahu terima kasih. Mereka ini tidaklah membenci Rasul kecuali karena Allah SWT dan Rasulnya mengkayakan mereka dari anugerahnya. Aneh nggak? Jadi justru ketika asalnya mereka itu orang-orang miskin, ya. Setelah Rasulullah sampai ke Madinah, akhirnya terjadi macam-macam futuhat, sehingga mereka jadi orang-orang kaya. Nah, setelah menjadi orang kaya, justru mereka membenci Nabi. Jadi maksudnya perbuatan mereka itu betul-betul sangat aneh. Mestinya setelah mereka itu jadi orang kaya sebab wujudnya Islam, mereka membela Islam, kan mestinya begitu. Tapi yang terjadi sebaliknya. Justru ketika mereka itu sudah jadi kaya sebab Islam, mereka malah membenci Islam. Jadi ini banyak sampai sekarang pun orang-orang yang model begini itu banyak. Ya, seperti orang-orang Islam jil itu, kayak Ulil Absar Abdallah itu. Justru dia ini sudah dapat kehormatan karena dia ini keluarganya kiai, orang NU, dihormati, dianggap Gus. Gitu. Justru malah merusak Islam. Loh, mestinya dia ini harus membela Islam, toh. Kok malah membuat jil yang merusak Islam? Ini ciri khasnya orang-orang munafik zaman dulu ya begitu itu. Jadi setelah mereka dapat kemuliaan sebab Islam, justru memusuhi Islam. Kurang kaya lagi. Coba tokoh-tokoh yang ngerusak Islam di negeri kita ini. Nanti kan asalnya itu orang-orang yang dihormati karena Islam. Dihormati karena organisasi Islamnya. Dihormati karena dia keluarganya ulama, dihormati karena dia ini dari negara Islam, tapi justru malah merusak Islam. Maka ini hati-hati. Ini bukan mereka saja, kita pun bisa terkena juga. Jangan sampai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ini justru malah digunakan untuk merusak. Ini betul-betul jahat orang seperti ini. Kita tidak tahu ya, namanya menifak itu sifat di dalam hati. Tapi kalau orang itu sudah nyata-nyata tindakannya itu merusak agama, merusak umat, maka kita ini perlu berbuat kasar juga sebenarnya mereka itu.
tapi tentu saja dengan cara yang munasib. Karena bersikap kasar di tempat yang semestinya kita ini tidak layak berbuat kasar, maka itu bukan jadi maslahat, malah jadi mudarat. Begitu juga berbuat lembut yang semestinya kita bersikap kasar, maka kita ini juga malah menimbulkan mudarat, tidak maslahat. Oh ya, Wan. Jadi kita ini harus tahu hikmah di dalam bertindak. Nah, hikmah ini penting dalam tindakan. Hikmah itu bertindak yang munasib, di tempat yang munasib, di waktu yang munasib. Seperti ketika terjadi efek bagaimana orang-orang munafikin telah mendengung-dengungkan kebohongan bahwa Sayyidah Aisyah berbuat keburukan. Akhirnya turun 10 ayat yang membersihkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini padahal sumber kebohongan dari Abdullah bin Ubay. Tapi orang-orang iman seperti Hasan ibnu Sabit dihukum oleh Nabi, dijilid. Beberapa orang dijilid. Tapi orang munafik justru oleh Nabi tidak dihukum. Abdullah bin Ubay tidak dihukum oleh Nabi malah. Karena apa? Ya demi menjaga keamanan pada waktu itu, gitu. Supaya tidak timbul fitnah yang lebih besar. Jadi kadang-kadang justru yang dihukum Nabi itu orang-orang iman. Ketika berbuat salah orang munafik malah nggak dihukum. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau dihukum tidak menimbulkan maslahat, justru menimbulkan kekacauan. Jadi hal-hal seperti ini juga kamu perlu tahu gitu. Supaya kita ini bertindak itu hikmah. Dan sifat orang munafikin itu diceritakan di sini, mereka bersumpah-sumpah, mereka tidak berkata kata-kata yang buruk, kata-kata kufur, padahal mereka sebetulnya telah berkata kata-kata kufur. Dan bahkan mereka bertindak lebih jauh dari itu, wahamu bimalam yanalu. Mereka menginginkan suatu perkara yang mereka tidak mendapatkannya, yaitu mereka ingin membunuh Nabi ketika Nabi pulang dari Tabuk. Di Aqobah itu maknanya tanjakan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu melalui jalan yang sempit di Tabuk, di satu tanjakan, maka beberapa orang munafikin itu menghadang Nabi, mau membunuh Nabi di tempat itu. Tetapi pengawal Nabi yaitu Ammar ibnu Yasir dengan sigap memukul tunggangan-tunggangan mereka sehingga mereka bisa mundur.